Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah, Allah mudahkan untuk kita semuanya kembali bermajlis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala majlis kita senantiasa diberkahi Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Saudari-saudari, para bunda jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, sore yang mulia ini sehat walafiat semuanya ya ibu-ibu. Alhamdulillah, dalam keadaan aman, tentram ya, keluarga insyaallah sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Allahumma amin ya. Kita dapati keluarga yang membahagiakan, anak-anak yang selalu berbakti pada ibu, pada kedua orang tua ya, insyaallah. Allahumma amin. Sore yang mulia ini kajian spesial ya, ibu sekalian. Tema yang kita kaji bersama tentang apa? Valentine Day. Ya. Itu tanggal berapa biasanya? Orang ngerti, jadi sami kula nggih mboten mangertosi ya. Valentine Day itu tanggal 14 ya. Perayaan di luar ya, yang namanya Hari Valentine. Ya, dalam bahasa Arab itu Idul Hubbi. Ya, yaitu perayaan cinta. Ya, ini kita kaji bersama. Kalau kita sudah banyak yang sepuh ya, Bapak Ibu-ibu sekalian. Ya, jadi bicara cinta ya untuk diri kita juga, khususnya untuk keluarga kita ya, untuk anak-anak kita, ya cucu, ya bahwa di sana di luar ada yang namanya Valentine. Ya, nanti kalau ditanya Mbak Putri, Valentine itu apa ya? Bunda, Valentine itu apa ya? Kita bisa menjawab, ya kita bisa menjawab. Alhamdulillah. Majelis kita ada pembahasannya tentang Valentine Day ya, yaitu hari Valentine, hari cinta, ya hari kasih sayang ya, katanya seperti itu. Tapi bagaimana Islam memandang? Ya, insyaallah kita kaji bersama di kesempatan sore yang mulia ini. Kita memohon pada Allah, Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah untuk kita semuanya. Allah berikan pemahaman untuk kita, ilmu yang bermanfaat. Wa qul rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, tambahkan untukku ilmu. Ada beberapa poin yang kita bahas, ibu-ibu rahimakumullah, para bunda. Ya, poin yang pertama bahwa semua cinta selain cinta karena Allah, ya selain cinta karena Allah, maka itu cinta yang terputus. Ya, cinta yang terputus. Karena orang-orang yang beriman tatkala bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah
Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa? Kita menjadikan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amalan, tidak ada ibadah, tidak ada cinta kecuali kita berikan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semua cinta yang dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu golongan dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di bawah arsy-Nya itu rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara nantinya pada hari kiamat yang mendapatkan naungan di bawah arsy Allah, ya, dari teriknya matahari, panasnya matahari pada hari kiamat, di mana matahari ada di atas kepala kita, 1 mil di atas kepala kita, sangat dekat di atas kepala manusia, ya. Maka di sana ada naungan Allah. Seorang bisa berteduh di bawah naungan arsy Allah. Siapa mereka? Di antaranya 7 golongan yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka bertemu karena Allah. Ketika mereka berpisah karena Allah. Inilah cinta yang benar, ya. Bersama dengan cinta kepada Allah, tentu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah jalanku. Ikutilah jalan siapa, ibu-ibu sekalian? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Inilah hakikat cinta di dalam Islam. Maka semua cinta tidak lain, cinta tersebut dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun cintanya suami dan istri, ya, pasangan yang sahih, pasangan yang benar di dalam Islam, suami dan istri. Bagaimana mereka saling mencintai, ibu-ibu sekalian? Mereka saling mencintai karena Allah, ya. Di dalam Islam cinta ternyata tidak hanya terbatas di dunia, tapi cinta itu akan langgeng sampai mana? Sampai di dalam surga. Ya, cinta di dalam Islam, cinta yang benar, baik itu cinta suami istri, demikian cinta yang benar, anak cinta kepada kedua orang tua cinta kepada anak, ya, seorang cinta kepada saudaranya, saudari kandungnya, kepada keluarga, kerabatnya, cinta dengan sahabat-sahabatnya, cinta dengan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Cinta itu akan terus berlanjut sampai di mana? Sampai di dalam surga. Cinta yang kekal, cinta yang abadi, cinta yang sejati. Cinta tersebut sampai di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya para bunda rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya cinta kita semuanya dibangun di atas perkara yang mulia, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadukum sahibahu
jika seorang mencintai sahabatnya, falyatihi fi manzilihi, hendaknya engkau mendatangi rumahnya, falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillahi azza wa jalla, kabarkan kepada sahabatmu sesungguhnya engkau mencintai saudaramu tersebut lillah, fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam kecintaan kepada Allah. Ini diantara sunnahnya ya, agar kita mengabarkan kepada orang yang kita cintai karena Allah dengan mengucapkan apa, ibu-ibu sekalian? Kalau dalam hadis sebutkan inni uhibbuka fillah, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. Pernah mengucapkan seperti ini para bunda? Ya, nanti pulang sampaikan suami ya. Ya, ayah, abi, ada oleh-oleh ya. Ternyata suami istri itu harus mencintai karena Allah, harus mencintai, saling mencintai karena Allah. Dan kalau memang tulus di dalam hati, benar mencintai karena Allah, maka ucapkan kepadanya tadi apa? Inni uhibbuka fillah. Ya, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. Ya, ini kira-kira Bapak yang di rumah jawabannya apa? Ya, mudah-mudahan ya Bapak juga sama suka dengan majelis ilmu ya. Ya, ayah yang di rumah, ya abi yang di rumah juga sama-sama cinta dengan ilmu, cinta dengan majelis ilmu, suka untuk mendatangi majelis ilmu. Jadi tahu, oh masya Allah, istriku mulai belajar agama Allah. Yang tahu ternyata suami istri itu harus saling mencintai karena siapa tadi? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika benar cinta, ucapkan dengan lisannya, inni uhibbuka fillah. Ya, jawabannya apa kalau ibu-ibu mendengar ucapan tersebut? Ya, ada ibu-ibu yang mengucapkan ucapan tersebut untuk panjenengan. Panjenengan jawabnya bagaimana? Ya, alhamdulillah. Ya, ada mulai. Kalau jawaban yang dicontohkan Rasulullah itu jawabannya dalam bahasa Arabnya, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Ahabbaka Allahu, mau ditulis ahabbakallahu, ya, ahabbakallahu alladhi ahbabtani, alladhi ahbabtani fihi. Ya, saya ulang, alhamdulillahilladzi, atau jawabannya ahabbakallahu alladzi ahbabtani fihi. Ahabbakallahu alladzi ahbabtani fihi. Ya, kalau mau tadi dengan ucapan alhamdulillah, silahkan semua kenikmatan, kebaikan ucapkan alhamdulillah. Ini ucapan umum ya kalau alhamdulillah. Ucapan khususnya tadi ahabbakallahu alladzi ahbabtani fihi, semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau. Semoga Allah mencintai engkau yang telah mencintai aku karenanya. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda telah mencintai aku karena Allah. Ya, jadi doakan, doa jawabannya, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana engkau telah mencintai aku karena Allah. Ya, ini cinta di dalam Islam ya, ibu-ibu rahimakumullah.
Bunda rahimakumullah, cinta di dalam Islam seperti itu ya, sangat mulia. Ya, ahabbakallahu alladhi. Ya, ini tadi doanya, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana engkau telah mencintai aku karenanya, karena Allah ya. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi dari sahabat Abu Dzar, jika engkau mencintai seseorang maka datangilah ke rumahnya. Ya, Anda bisa ziarah, bisa mendatangi rumahnya. Kalau itu keluarga, silaturahmi. Kemudian sampaikan, sesungguhnya aku kesini tujuan yang paling besar ingin mengabarkan sungguh aku mencintai Anda karena Allah. Ya, aku mencintai saudari karena Allah. Ya, uhibbuki fillah. Kalau tadi uhibbuka yaitu untuk laki-laki, kalau bahasa Arab untuk perempuan itu uhibbuki dengan kasrah ya, ki bukan ka. Uhibbuki fillah kalau untuk perempuan. Ya, maka jawabannya ahabbakillahu alladhi ahbabtini fihi. Tapi kalau kesulitan dengan yang pertama tadi cukup ya, insyaallah. Memang belum belajar bahasa Arab ya. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi, ini yang lebih mudah ya. Iya, sudah, insyaallah cukup. Baik, ini jadi sunnah ya. Seorang muslim itu pura-pura apa jujur, ibu-ibu sekalian? Kehidupannya ini basa-basi apa jujur? Seorang muslim muslimah tentu penuh dengan kejujuran ya. Ucapannya jujur, hatinya jujur, sikapnya jujur, ketika senyum jujur, ketika berbuat baik jujur, demikian. Maka kalau saudari kita mengucapkan ucapan itu, uhibbuki fillah atau uhibbuka fillah, maka benar-benar itu ucapan yang paling mulia. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka jawaban kita, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai engkau sebagaimana engkau telah mencintai aku karena Allah. Ya, ini saudari-saudari rahimakumullah ya, di dalam hadis yang lain, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk di dalam surga sampai kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabu, kalian tidak akan sempurna iman sampai kalian saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan sesuatu jika kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Ada perkara yang mudah untuk menjadikan kita saling mencintai. Dengan cara apa tadi, ibu-ibu rahimakumullah? Dengan cara kita menebarkan salam. Ya, kita saling mengucapkan salam. Ya, kalau kita ada kesempatan, ada waktu, ya monggo bisa menengok, ya, bisa mengunjungi, bisa ziarah, ya. Dalam fikih, dalam syariat, ya ziarah itu untuk kunjungan yang bukan sampai keluar kota ya. Kalau kunjungan yang sampai jauh, dari sini kita keluar kota mengunjungi siapapun, saudara, keluarga, sahabat, itu namanya bukan ziarah tapi bertamu ya. Kita pernah bahas kalau tidak salah, namanya bertamu itu khusus untuk yang keluar kota ya, yang perjalanan jauh, perjalanan safar kurang lebih 80 km. Apa bedanya? Kalau ada orang dari luar kota menuju ke rumah kita, memang bertamu ke rumah kita, itu yang disebut tamu yang syar'i, tamu yang sebenarnya, tidak boleh menolak. Ya, tidak boleh menolak, harus diterima, harus dimuliakan. Ya, dan paling lamanya muliakan selama 3 hari 3 malam. Ya, kalau sudah lebih dari 3 hari maka silahkan Anda menolak, boleh. Anda merasa cukup, ya cukup 3 hari 3 malam boleh. Tapi ya kalau itu tamu dari luar kota maka
Anda harus memuliakan selama berapa tadi? Kalau ingin 3 hari 3 malam pun boleh. Tapi kalau tetangga kita masih dalam satu kota, tidak jauh dari kita 10 kilo, 20 kilometer ya, itu namanya ziarah, bukan bertamu ya dalam fikih ya, dalam syariat Islam. Itu namanya ziarah, mengunjungi. Ya, kalau kita kan biasanya ziarah kubur ya. Iya, kan namanya ziarah itu ziarah kubur. Kalau ziarah kubur ya memang ditambahi ziarah kubur ya, mengunjungi kuburan. Kalau mengunjungi saudara itu ziarah fillah, mengunjungi atau ziarah karena Allah. Ya, maka kita ziarah saudara-saudari kita itu disunahkan ya, silakan. Tapi kalau misal ketuk pintu, kemudian Anda sedang sibuk, kemudian oh ternyata yang ziarah yang datang itu hanya tetangga, bukan hanya ya, tapi itu bukan tamu ya, bukan dari luar kota. Anda menolak boleh tidak? Boleh. Makanya adabnya itu apa? Mengetuk 3 kali, mengucapkan salam 3 kali, tok 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 dengan suara yang jelas, assalamualaikum ya, yakin bahwa semua yang di rumah mendengar. Ya, ditunggu, ternyata belum dibukakan pintu. Ketuk yang kedua bisa jadi secukupnya ya, tapi keras boleh, biar dengar ya, tok 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 ya, sesuai dengan adat kita. Ya, kalau orang Arab tidak cukup dengan ya dengan jari ternyata ngetuknya. Ya, ambil kerikil atau batu ya. Ya, memang ya. Jadi ibu-ibu sekalian, tadi mengetuk berapa kali untuk bertamu tadi, untuk ziarah tadi 3 kali. Setelah yang ketiga juga tidak dibukakan pintu, maka harus berlapang dada, harus ridho ya, harus ridho untuk tidak diterima ya. Atau misalnya telepon, ibu saya pengen datang ke rumah ibu ya, ternyata ini bukan seorang yang dari luar kota, maka boleh tidak kita mohon maaf untuk sekarang saya sedang ada acara misalnya, menolak seperti itu boleh tidak? Boleh kalau itu ziarah ya. Tapi kalau tamu tidak boleh. Kalau orang yang datang jauh dari luar kota memang datang menuju kepada rumah ibu, maka tidak boleh ditolak. Ya silahkan, misalnya belum di rumah nggak apa-apa, silahkan tunggu di rumah, saya segera pulang ya, saya segera datang, silahkan. Kecuali sedang di luar kota juga lah, memang beda. Tapi kalau kita masih mampu untuk mendatangi, mampu untuk pulang ke rumah, maka tidak boleh menolak yang namanya tamu ya. Ini ya, tadi di antara adab cinta di dalam Islam, ucapkanlah salam, tebarkanlah salam di antara kalian. Ya, tebarkan salam di antara kalian. Itu salam yang memudahkan kita semuanya untuk saling mencintai karena Allah. Ucapkan salam. Termasuknya juga tadi ziarah ya, datang ke rumah saudari kita. Dulu ada seorang syekh yang diutus dari Saudi Arabia mengajar di pesantren kami, di pesantren Islam Al-Irsyad yang ada di Salatiga ya. Beliau melihat kebiasaan kami ya, para ustadz itu ya keluar masuk rumah biasa, kemudian ya tutup pintu ya, artinya tidak terbiasa namanya saling ziarah ya. Sampai kemudian beliau mengungkapkan, saya tinggal di sini hampir 1 tahun, tidak ada satupun yang sengaja datang ke rumah katanya. Ya, tidak ada yang sengaja datang ke rumah. Padahal kalau kebiasaan kami di Arab, di Saudi Arabia, kami itu biasa namanya dengan tetangga depan, tetangga sebelah, tetangga samping, yang belakang, dengan teman, sahabat, siapa yang dikenal itu biasa dengan HP itu diangkat kemudian telepon. Saya pengen ke rumah antum setelah Isya misalnya. Saya pengen datang ke rumah panjenengan setelah Asar misalnya. Itu hal yang biasa, kami saling ziarah katanya. Kami saling ziarah. Walaupun itu orang lain, walaupun bukan keluarga, ya kita saja kalau kebiasaan kita, walaupun dengan keluarga saja, paling ketemunya kapan? Kalau ada rewang ya ibu-ibu ya, kalau ada hajatan, ada rewang, baru
menjenguk ya. Kalau nggak ada hajatan hampir tidak pernah menjenguk ya, tidak? Iya, umumnya kita ya. Ternyata ini masukan yang sangat bagus ya. Buat para bunda, ajarkan ya, ajarkan kepada anak-anak ya. Walaupun anak-anak sudah berkeluarga, ajarkan nak, biasakan untuk saling mengunjungi. Biasakan untuk saling mengunjungi, saling ziarah ya. Entah mungkin sebulan sekali ya, usahakan ada waktu untuk kunjungan. Sekarang kita akan ziarah ke kakak yang paling tua ya. Pekan depan ya, di hari libur kita akan kunjungan ke adik kita yang paling kecil misalnya. Besok kita akan kunjungan ke paman, ke bibi. Silakan biasakan untuk kunjungan. Kira-kira yang dikunjungi ini merasa kerepotan atau senang ibu-ibu? Kalau dikunjungi ya dari hati yang paling dalam. Seneng apa direpotkan? Yakin ya, yakin seneng ya. Tapi itu kadang setan itu membisikkan kalau kamu itu ngunjungi itu ngerepotkan. Kalau kamu ngunjungi itu nanti ya kok tumben janur apa? Janur gunung atau apa namanya? Ya kok tumben, kok katingaren ya. Lah nggak apa-apa, sampaikan. Masya Allah ya, saya itu sudah mulai mendatangi majelis ilmu, belajar ilmu ya, ternyata namanya keluarga, namanya ya apalagi kerabat itu harus disambung ya. Kalau yang dari sama-sama yang sudah tua saja tidak menyambung, apalagi anak cucu kita bagaimana mau menyambung ya? Iya tidak? Kalau kita yang orang tua tidak saling mengunjungi, kira-kira anak-anak nanti ya ketika mereka dewasa mereka akan saling mengunjungi tidak? Saya yakin jawabannya tidak ya, jawabannya tidak. Nah kita ini ya dekat dengan keluarga kita. Mungkin dari keluarga kita ada yang dekat mungkin dengan sepupu, dengan anak paman ya, kita dekat, kita juga ada perasaan dekat. Itu waktu dulu bapak ibu kita mengajarkan saling kunjungan ya, tidak? Iya, kalau orang tua mengajarkan saling mengunjungi, insya Allah anak-anak juga dekat ya, Masya Allah. Ini yang perlu kita benar-benar kita fahami ya, kita tadaburi ya, ternyata memang benar. Kadang kita itu malas. Di satu sisi kadang setan membisikkan, nanti merepotkan, nanti harus siap-siap, nanti harus masak, nanti harus cari ya snack, harus bikin teh ya. Kasihan, itu bisikan setan sebenarnya. Padahal kita yang dikunjungi itu senangnya minta ampun, Masya Allah, ini saudara saya baik sekali. Padahal kita datang mungkin membawa ala kadarnya ya, apa yang kita mampu ya. Sekarang lagi musim salak misalnya, kita bawa salak 2 kilo misalnya. Kira-kira yang dibawakan pripun? Seneng tidak? Seneng, kita nggak melihat nilainya insya Allah. Wah ini perhatian saudara saya, ini perhatian ya dari bibi saya, ini dari bude saya, baik sekali datang ya bawakan oleh-oleh. Ya paling tidak itu bentuk perhatian, bentuk cinta dan perhatian kita kepada keluarga. Maka kita mulai dari keluarga insya Allah ya ibu-ibu ya. Monggo dimulai ya. Kalau kita yang sesama orang tua, kita tidak saling ziarah, tidak saling mengunjungi, coba bayangkan bagaimana anak-anak kita. Mungkin kita akan merasa iya tahu itu putranya paman saya, itu putrinya bibi saya, tapi sekedar tahu bagaimana hubungannya, nggak nyambung ya. Jujur ini jawabannya apa? Ya sekedar tahu saja, tapi kedekatan hati ada tidak? Mungkin jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak ya. Kenapa? Padahal ini justru yang tadi kalau orang-orang di luar tadi ada Valentine Day tadi, hari kasih sayang, itu berapa lama kasih sayangnya? Hanya 1 hari. Setelah itu apa? Setelah itu saling bermusuhan, gontok-gontokan, saling ghibah, saling namimah, saling menyakiti, sudah ngomong sebebasnya, iya tidak? Kalau dalam Islam itu berapa lama kita saling menyayangi, saling ziarah, saling menyambung berapa lama? Sehari apa 1 bulan? Seumur hidup, walhamdulillah. Seumur hidup ibu-ibu kita menyambung, iya. Kita saling mencintai, kita saling ziarah, itu seumur hidup, iya. Maka tetap usahakan, terutama yang paling dekat ya, dengan orang tua. Ya, orang tua kita masih sugeng tidak ibu-ibu sekalian?
Ada yang masih ya. Kalau masih sambung ya jangan putus. Ya makin sering makin baik. Karena orang tua itu tidak ingin merepotkan anak ya tidak. Nak kemari, ibu kangen gitu, sudah mentok ya. Anaknya yang nggak sadar yang dipanggil seperti itu. Ya kalau anaknya yang sadar harusnya nggak usah dipanggil, terus mendatangi ibu, terus sambung dengan ibu, terus sambung dengan bapak ya. Tapi karena orang tua takut ya anak saya sudah sibuk dengan keluarga, sudah sibuk dengan anak-anak, mau manggil itu sudah mikir-mikir, nanti merepotkan, nanti malah mikir saya ya tidak nyaman ya. Itu orang tua. Tapi buat kita yang sebagai anak harusnya terus sambung. Dan yang paling dekat untuk kita sambung silaturahmi siapa tadi? Orang tua ya. Kalau panjenengan sudah punya cucu ya, yang disambung siapa? Ibu-ibu, nenek ya, siapa yang disambung? Anak dan cucu ya. Panjenengan juga tidak mengapa ajarkan ya, panjenengan sering mendatangi anak ya, sering datang ke cucu ya, dekat dengan cucu ya. Cucu kalau biasa kita dekati, biasa kita ngomong, biasa kita ajak, biasa kita gendong ya, kita bawakan mungkin apa oleh-oleh yang mungkin disenangi cucu, itu dekat nggak dengan kita? Iya, jawabannya apa? Dekat. Tapi kalau kita sebagai nenek tidak pernah mendatangi, tidak pernah berjumpa, tidak pernah yang gendong, tidak pernah dekat, tidak pernah bawa oleh-oleh, kira-kira sekali ketemu dengan cucu bagaimana? Ada jarak tidak? Kaku ya, apa jawabannya? Kaku, nggih mboten? Iya, kita mau dekat saja, mungkin cucu tahu itu nenek saya ya. Itu ibunya ibu saya, itu ibunya bapak saya, mungkin tahu, tapi kedekatan bagaimana, ada tidak? Ya mungkin kurang ya, monggo disambung ya, ajarkan, sehingga ternyata ini sudah namanya menyambung itu membahagiakan ya, akan diluaskan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya, karena itu silaturahmi, ya tidak? Dari sisi cinta karena Allah itu menanamkan kita untuk saling cinta karena Allah. Monggo ya, sempatkan ya. Dan di antara tadi bagaimana kita saling mencintai karena Allah, karena bukti keimanan itu saling mencintai karena Allah. Dan di antara yang menguatkan minimal kita sambung ya, mengucapkan salam ya, kita sambung, kita silaturahmi. Kalau orang lain namanya tadi apa? Ziarah ya, ziarah sahabat, teman ya, teman dekat ya, maka sambung ya, sambung. Ini para bunda rahimakumullah, di dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib untuk aku cintai mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah. Wajib untuk mendapatkan cintaku, kata Allah. Siapa? Mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah. Wal mutajalisina fiyya. Mereka saling duduk-duduk karena aku, karena Allah. Wal mutazawirina fiyya. Mereka yang saling ziarah. Perhatikan dalam hadis ini, hadis qudsi, firman Allah dalam hadis qudsi. Dan mereka yang saling ziarah karena Allah. Mutazawirin itu artinya saling ziarah. Saling ziarah karena apa? Karena Allah. Wal mutabadzilina fiyya. Mereka yang saling memberikan hadiah karena aku. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata saling mencintai karena Allah ini pahalanya sangat besar. Wajabat mahabbati, wajib untuk mendapatkan cintaku. Ya, ada amalan-amalan itu yang enak untuk kita kerjakan, mudah untuk kita kerjakan, melapangkan dada, meringankan perasaan kita, pikiran kita. Di antaranya apa? Ya, saling ziarah, ya, saling ziarah, saling menyambung, ya, saling cinta karena Allah.
Ya, kalau punya sesuatu ya saling memberi karena Allah. Itu amalan yang luar biasa, balasan langsung di dunia sebelum akhirat. Ya, monggo ini menjadi program keluarga ya, insya Allah para bunda. Menjadi program keluarga, sempatkan sesibuk apapun insya Allah sempatlah ya, di hari libur misalnya. Ya, coba mana yang paling nyaman. Oh, kalau nyaman ya saya datangnya siang setelah duhur misalnya. Oh, paling nyaman kalau datang ke paman itu mungkin setelah asar ya, dalam keadaan sedang santai misalnya. Mungkin beda lagi. Oh, kalau yang keluarga satu lagi biasanya mereka sudah lapang itu kalau malam ya, datang setelah maghrib misalnya. Monggo. Ya, silahkan cari waktu yang dirasa nyaman. Kemudian kalau ada perasaan takut merepotkan, nggak apa-apa, mungkin bisa tadi telepon dulu, bisa ya mungkin chat dulu ya, di WA dulu. Kami pengen ya datang ke rumah kalau tidak sedang sibuk misalnya. Oh monggo, silahkan, alhamdulillah, monggo. Ya, ada perasaan beban tidak pengen ziarah seperti itu ibu-ibu sekalian? Insya Allah mboten nggih. Kalaupun ada, itu perasaan pertama, kedua ya, mungkin sekali, dua kali. Insya Allah kalau sudah terbiasa, oh memang datang ke rumah memang benar-benar pengen silaturahmi saja, pengen menyambung ya persahabatan, menyambung keluarga, menyambung ukhuwah. Alhamdulillah ternyata itu sangat menenteramkan jiwa kita. Ya, kita ini manusia yang hidup secara individual atau secara sosial, ibu-ibu. Kita ini mudah hidup secara sendiri atau secara bersama-sama. Kalau enaknya itu hidup sendiri berarti naik ke gunung yang paling puncak, hidup di sana sendiri. Kira-kira bagaimana? Mungkin sehari dua hari masih enak ya. Kalau sudah lama tidak ada teman, tidak ada orang lain, tidak ada keluarga, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menolong, bagaimana kehidupan kita? Tentu sangat berat ya. Artinya apa? Kita manusia makhluk sosial ya, tidak? Semakin banyak sahabat, semakin banyak teman, semakin banyak sedulur ya, apa yang kita rasakan? Bahagia, Masya Allah. Iya, bahagia. Maka kalau kita ini untuk anak-anak kita ya, kalau menyambung persahabatan, apalagi sekarang persahabatan sangat mudah disambung ya, di media sosial, di komunitas-komunitas. Cari komunitas yang baik di medsos, media sosial. Cari juga sahabat-sahabat yang baik ya. Paling mudah untuk cari sedulur yang baik di mana, ibu-ibu? Ini di majelis ilmu ya. Di majelis ilmu seperti ini, panjenengan semua yang hadir satu dengan yang lain saling mengenal tidak? Insya Allah ya. Kalaupun belum, lama-lama sering lihat. Saya sering jumpa ibu di majelis ya, Masjid Jamasbah. Saya sering jumpa dengan ibu, mungkin sesekali sapa. Ya, maka penting ya menyapa ya. Dengan sampingnya itu jangan matung ya. Jangan diam ya, kepalanya nggak gerak ya, nggak toleh kanan kiri, jangan. Tengok kanan, assalamualaikum ibu ya. Kalau belum kenal sinten panjenengan ibu, dari mana ya, sapa. Tengok kiri juga sapa ya. Insya Allah semakin banyak sedulur kita, itu semakin bahagia ya. Semakin bahagia. Kalau kita contoh saja ya, kita duduk di ruang tunggu bandara misalnya, ruang tunggu stasiun ya, dengan samping kita matung diem gitu, bagaimana perasaan kita? Kaku perasaannya ya. Kalau sudah yang di sebelah kita sudah pergi, alhamdulillah, perasaan pelong ya, tidak? Iya, harusnya jangan. Kalau itu ya artinya sama wanita ya tegur ya, ibu assalamualaikum ya, atau mbak assalamualaikum, dari mana, mau kemana ya, sapa. Dengan tanya begitu saja, oh saya dari saya dari Bantul misalnya, saya mau pergi ke anak saya yang ada di Bandung misalnya. Oh Masya Allah, ada keluarga di Bandung ibu ya, atau mbak ya. Oh Masya Allah, perasaan kita bagaimana sudah menyapa seperti itu? Ya senang ya, seperti itu. Sama juga bertetangga kalau dengan tetangga nggak pernah nyapa, nggak pernah datangi ya, tetangga sedang nyapu-nyapu depan rumah, datangi, sapa, assalamualaikum ibu. Ya itu sabar. Lah itu tadi, jadi
kebaikan itu tidak semuanya mulus ya. Pengen berbuat baik, pengen beramal soleh itu tidak mulus ya. Kadang ada ujiannya. Ya, ada ujiannya. Ujiannya apa tadi? Kalau datangi ke tetangga diajak gibah misalnya, nggak apa-apa, ibu tolaknya baik-baik ya. Ampun ibu, ya kita ini sama-sama punya kurang kok misalnya. Kita ini sama-sama punya salah ya. Kalau ada tetangga yang salah nggak apa-apa, pas ketemu kita ingatkan misalnya. Ya nggak apa-apa. Jadi kita menegur, kita mengingatkan itu kalau bahasa kita santun, bahasa kita baik, insya Allah diterima. Tapi kalau kita langsung kasar, ya memang orang tersinggung ya. Ibu jangan gibah misalnya. Wah, orang langsung, wah ini orang kaku banget gitu ya. Kalau kita pelan-pelan insya Allah. Kalau belum bisa menolak mungkin diajak bicara yang lain ya, nggak apa-apa. Dan itu ya say hello ya, artinya ucapan ya, sapaan saja, tidak mesti harus lama. Nyapa tetangga itu mungkin cukup 3 menit, cukup 5 menit ngobrol ya, tidak mesti harus 1 jam ya. Kita sudah disapa saja sudah seneng. Kadang mau menyapa kelihatan kaku ya, tapi kalau kita nyapa sambil bawa kresek misalnya, itu jadi nggak kaku itu. Ya, ibu saya itu baru pulang dari kampung misalnya, di rumah itu ada rambutan misalnya. Alhamdulillah saya bawa ini sedikit rambutan ya, nggak seberapa, mudah-mudahan ya bisa dicoba, bisa dicicipi misalnya. Itu sudah bahan untuk bicara ya tidak? Iya. Jadi menegur tetangga ya monggo, tapi ya semampunya. Kalaupun tidak ada nggak masalah, nggak harus bawa tadi, nggak harus nyangking tadi ya. Nggak apa-apa kita menegur, menyapa. Mungkin jalan-jalan pagi sambil menyapa, mampir sebentar ya. Ibu-ibu biasa nggak jalan pagi, olahraga? Biasakan ya, habis baca Quran, dzikir pagi, kalau masih ada waktu ya, sempatkan mungkin jalan pagi. Atau sudah sibuk di dapur? Jangan alasan ada hari libur ya. Jangan alasan ada hari libur ya. Hari libur jalan ya. Jalan itu sebenarnya ya dapat sehat karena jalan-jalan, tapi juga bisa menyambung tadi ya tidak? Jumpa dengan tetangga, ucapkan salam, ibu, masya Allah ya, depan rumah tanamannya hijau misalnya. Yang dibilang seperti itu enak tidak? Iya, oh alhamdulillah seneng ya, masya Allah. Monggo, tentu ibu lebih pengalaman, saya lebih muda mungkin ya. Iya, ya jamaah rahimakumullah. Jadi sebenarnya cinta di dalam Islam seperti itu ya. Kalau kita kembalikan kepada tadi cinta yang ada di luar itu, ternyata tadi kembali kepada Valentine Day tadi, hari Valentine, hari kasih sayang, hari cinta tadi, itu sebenarnya kebiasaan yang datang dari mana? Dari Islam atau luar Islam? Dari luar Islam, dari barat ya. Dilihat asal usulnya itu kebiasaan Romawi ya, mereka mengagungkan Tuhan-Tuhannya ya. Ada mereka yang namanya mungkin Tuhan Valentine ya, Tuhan kasih sayang, Tuhan cinta ya. Makanya diwujudkan dengan bunga-bunga yang warna merah ya, baju pakaian yang warna merah. Itu datang dari Romawi. Yang kedua datang dari orang-orang Nasrani, dari orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Nasrani. Itu tidak ada di dalam Islam sama sekali, tidak ada dalam Islam. Dalam Islam perayaan hanya ada 2. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Dan 2 perayaan tadi tujuannya jelas tidak di dalam Islam. Tujuannya sangat jelas. Kalau Idul Fitri ini perayaan dalam rangka apa? Ya meraih kemuliaan, meraih kebaikan selama 1 bulan. Di bulan Ramadan kita berpuasa, kita sholat tarawih, ya kita banyak bersedekah, banyak beribadah, kita melatih jiwa dan diri kita, lahir dan batin kita ya latih untuk semakin dekat kepada Allah. Kemudian Lebaran, maka itu merasakan ya kenikmatan, kebahagiaan, syukur ya. Sehingga kita pun saling ziarah, saling berjumpa dengan sedulur-sedulur kita, saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Seperti itu Lebaran di dalam Islam. Tujuannya jelas. Iya, kenapa ada Lebaran tersebut sangat jelas. Yang kedua Idul apa tadi? Idul Adha. Itu dalam rangka apa Idul Adha?
Ya, kalau saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji, mereka sedang manasik haji. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sudah sibuk ya. Masuk di tanggal 9 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu merayakan kemenangan tadi Idul Adha dengan berkorban. Ya, dengan mengorbankan harta di jalan Allah, berbagi-bagi dengan apa tadi? Dengan sembelihan untuk mereka yang membutuhkan, untuk keluarga, sahabat, tetangga, kita bagi sembelihan tersebut. Maka kalau kita lihat tujuannya jelas tidak? Tujuannya sangat jelas, sesuatu yang sangat besar. Maka di dalam Islam memang tidak ada lebaran kecuali hanya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka tidak ada perayaan yang lain. Kalau tadi perayaan cinta, perayaan kasih sayang, Valentine tadi, ya itu amalannya apa coba yang diperhatikan? Kalau ya malah sebaliknya, ya bukan mendekatkan kepada Allah, bukan bersyukur kepada Allah, tapi ternyata justru itu ya memberatkan timbangan dosa ya. Yang muda-mudi itu mereka saling menebarkan cinta katanya. Padahal kenyataannya insya Allah ibu-ibu tahu ya, kenyataannya itu bukan dalam kebaikan, ya bukan dalam ibadah, bukan cinta karena Allah. Itu campur aduk ya, muslim dan non muslim ya, campur aduk dalam semuanya, ikut-ikutan dengan kebiasaan di luar Islam. Ya tidak ibu-ibu sekalian. Ya, ini ya jadi sepekan lagi ya tanggal 14 itu masuk namanya Valentine ya, day tadi, hari Valentine tanggal 14 Februari ya. Maka sudah dari sekarang kita wasiat wejangan kepada keluarga ya, jangan sampai ada yang merayakan, karena Islam mengajarkan kita cinta setiap saat, saling sayang setiap saat ya, saling mengunjungi, saling mengucapkan kebaikan tadi, saling mengucapkan aku mencintai engkau karena Allah setiap saat, silahkan ucapkan ya, demikian. Makaten ibu-ibu rahimakumullah yang kita kaji pada kesempatan sore yang mulia ini ya, terkait dengan ya Valentine Day yang nanti akan datang ya, dirayakan oleh non muslim. Maka kita kaum muslimin dan muslimat jangan sampai terbawa-bawa. Kita punya Al-Quran, kita punya hadis, kita punya Allah dan Rasulnya, sesuatu yang paling mulia dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Monggo para bunda, mungkin ada pertanyaan ya, dipersilahkan, baik terkait dengan hari cinta maupun yang lain, monggo boleh. Jadi insyaallah kebiasaan kita atau membiasakan untuk saling ziarah ibu-ibu ya, ya untuk saling ziarah, ampun ya kesupen. Kalau ziarah ke ustadz, ziarah ke kiai boleh tidak? Ya ibu-ibu rahimakumullah, kalau ziarahnya itu membiasakan anak-anak untuk mendatangi kiai, untuk mendatangi ustadz, ziarah boleh tidak? Ya itu mulia sekali. Tapi apakah harus bawakan oleh-oleh? Enggak usah ya, enggak harus ya. Kalau longgar, kalau ada kelebihan silakan, kalau enggak apa-apa. Ziarah ya, pengen ke rumah, pengen ketemu ya, pengen menyambung misalnya, monggo silahkan ya. Bahkan itu diantara wasiat yang mulia ya untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nah ya, jangan sampai terlewatkan dalam kehidupan untuk dekat dengan kiai, untuk dekat dengan ustadz, untuk dekat dengan orang saleh, untuk dekat dengan orang baik. Jangan sampai tinggalkan mereka, karena kita itu bahagia, tenang, kita itu ya Allah berkahi karena kita dekat dengan orang-orang baik, dekat dengan orang-orang soleh. Itu selalu pesan ya sama keluarga, sama anak-anak kita ya, demikian. Monggo ada pertanyaan? Kalau minta untuk menyaringkan anak-anak muda terutama supaya tidak merayakan Valentine Day, kemudian ada kegiatan yang tidak Valentine Day yang asli, misalnya malam hajat atau lebaran, itu boleh tidak dilakukan Valentine Day? Iya, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ya.
karena memang berdakwah ke masing-masing generasi itu berbeda ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, beliau berwasiat, alimun nasa bima ya'qilun atuhibbuna an yukadzaballaha wa rasulah an yukadzaballahu wa rasuluh. Ya, ajarkan kepada manusia sesuai dengan akal mereka. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan karena engkau salah di dalam menyampaikan kepada mereka? Artinya kita berbicara dengan anak kecil, bicara dengan anak muda sama tidak? Tidak sama. Kita berbicara dengan anak muda, berbicara dengan kawula sepuh sama tidak? Tidak sama. Bicara dengan orang desa dengan orang kota misalnya, sama tidak? Ya, orang biasa dengan orang berpendidikan, mungkin orang-orang kampus, sama tidak? Tidak sama. Maka ajarkan agama ini kepada mereka sesuai dengan akal mereka. Ya, ini wasiat dari siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Demikian wasiatnya. Sehingga kalau di hari-hari seperti itu kemudian kita ada acara yang Islami, ya, sekaligus di situ disebutkan ya, jangan sampai juga acara Islami tapi mereka pahami itu dalam rangka Valentine Day juga. Nah, ini tidak ya, tapi harus kita sampaikan. Di luar sana orang-orang sedang merayakan Valentine Day. Iya, tapi kita di sini bukan, justru ini dalam rangka untuk mengingatkan bahwa itu tidak benar, itu tidak ada syariatnya di dalam Islam ya. Kemudian panjenengan ngadakan misalnya acara pengajian atau tausiah atau pertemuan keluarga misalnya, kemudian dalam pertemuan tersebut juga disampaikan kebaikan ya, atau wasiat, mungkin wasiat dari yang berilmu, silahkan, itu ya, mulia, yaitu kebaikan. Itu cara kita berdakwah kepada masing-masing sesuai dengan kadar kemampuan mereka ya. Sehingga monggo ibu ya, boleh ya di hari Valentine misalnya diajarkan kajian di siang hari, di sore hari misalnya, atau malamnya diadakan demikian, monggo ya. Kemudian disampaikan bahwa Islam punya syariat yang sempurna. Islam itu tidak boleh menyerupai dengan yang lain, karena Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam ya. Sehingga harus dibangun untuk loyal dengan Islam, loyal dengan agama Allah. Perkataan ibu, Allah Ta'ala a'lam. Kita biasa membuat makanan. Kebetulan pada hari ini kan yang berdepan itu dagangan yang makanan yang berkenaan dengan Valentine Day. Boleh nggak kita bikin coklat segala macam itu kayak yang menjadi simbol-simbol Valentine Day itu? Oh iya. Karena kita memandang, oh ini pasaran lagi marak. Iya. Boleh nggak kita jual barang-barang? Ya, kalau ya bicara tentang loyal ya, demikian juga berlepas diri, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, maka semua perkara yang batil di luar Islam maka kita tidak boleh andil ya, kecuali memang itu perkara umum ya. Kita jualan beras, kita jualan ya nasi lauk ya, tidak ada kaitannya dengan rumus-rumus, simbol-simbol ya dari yang dimiliki kebatilan di luar, maka itu boleh. Tapi kalau mengkhususkan ya, mengkhususkan itu jadi simbol-simbolnya Valentine, lambang-lambangnya Valentine, warna-warna Valentine ya, semua yang terkait dengan sesuatu yang kita katakan tidak benar tadi, maka tidak boleh. Karena ini kaitannya dengan apa? Tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan ya.
al-ismi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan tidak boleh. Ya, jadi panjenengan kalau jualan umum silahkan, tapi kalau khusus ya, maka insya Allah kita berbicara rizki datang dari Allah ya. Kita harus yakin di mana rizki yang halal, yang baik, yang berkah itu lebih baik buat kita, buat keluarga, buat anak-anak ya. Tapi kalau dapat banyak tapi dari jalan yang tidak baik, kita khawatir tidak berkah, tidak baik ya, tidak mendatangkan kebaikan untuk keluarga ya. Jadi seperti itu jangan ya ibu-ibu sekalian, itu termasuk wala atau loyal dengan mereka, padahal kita harus berlepas diri dari kebiasaan mereka. Jadi mengatakan Allah Ta'ala a'lam bishawab. Tapi kita cukupkan ya ibu-ibu sekalian. Iya, demikian kajian kita di sore yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, tadi oleh-oleh untuk keluarga, ampun kesupen ibu-ibu sekalian, bersama suami ucapkan yang baik ya, berakhlak mulia, saling mencintai karena Allah ya. Suamiku, aku mencintai engkau karena Allah ya, ampun kesupen ya, ucapkan kepada suami ya, insya Allah oleh-oleh yang paling indah insya Allah ya. Jadi, tapi juga dibarengi dengan sikap ya, sikapnya tunduk pada suami, nurut sama suami ya, berbicaranya lembut kepada suami, insya Allah disayang suami ya. Jadi demikian dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.